Ya saya kira mungkin ya gini ya, Mardiono ini kan mungkin setahu saya orang yang sangat rajin turun ke daerah, ketemu kiai-kiai, ketemu ulama-ulama, dia melakukan konsolidasi sebagai ketua dewan apa namanya? Pembina ya. Dewan Pembina, ya. Sebagai ketua dewan pembina. Nah, sementara mungkin Soeharto ini tidak jarang ya, mungkin ada melakukan itu tapi jarang. Itu kalau kita lihat di internal P3-nya. Tetapi kan tadi yang kedua tadi yang disebutkan bahwa ada persoalan-persoalan komunikasi yang tidak lancar di internal pemerintahan antara Soeharto sebagai apa tadi sebagai menteri ya, menteri yang ngurus IKN sebagai kepala Bappenas ya. Ya. Nah ini ya sebagai salah seorang ketua umum partai politik ya, saya kira hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi sebenarnya, komunikasi yang macet ini ya. Ya. Nah itu yang saya sebut tadi, mungkin posisinya sebagai menteri itu tidak disadari betul oleh Pak Soeharto yang secara perlahan di mana mulai terjadi jarak, ada komunikasi yang tidak selama lancar gitu ya dengan kekuasaan, dengan istana soal posisinya tentang IKN. Karena menurut saya agak janggal ya, Soeharto yang begitu powerful posisinya, Bappenas ngurusin tentang IKN, nggak ada yang bela Bang secara politik. Ini menurut saya tidak seperti konflik-konflik partai yang sebelumnya. Tapi mungkin juga ada alasan yang ketiga ya. Kenapa Soeharto itu terkesan ditinggal sendirian? Kalau kita membaca narasi politik kubunya Pak Mardiono terutama, ini semacam akumulasi dari kekecewaan kader-kader dan elit P3 dari Soeharto yang memang underperform, tidak ngurus P3, ketinggalan momentum, tidak pernah bicara atas nama ketua umum partai. Hanya sibuk misalnya sebagai menterinya Jokowi, sebagai Bappenas ngurus IKN. Tapi momentum politik bagi P3 itu nyaris hilang. Tentu ada kegelisahan-kegelisahan dari bawah. Jadi kalau melihat wajahnya Pak Soeharto, banyak orang yang tidak tahu bahwa beliau itu adalah ketua umum P3. Padahal yang diharapkan oleh kader P3, Soeharto sering juga dong bicara tampil publik atas nama ketua umum P3, merespon isu-isu politik yang cukup sensitif, terutama misalnya ketika ada isu-isu tentang Islamisme, ada khilafah, tentang syarat Islam, bagaimana tentang seharusnya hubungan relasi antara negara dengan para kelompok-kelompok dalam tanda kutip ya, kelompok-kelompok Islam tertentu yang memang agak tegang dengan negara. Tapi itu sepi dan hilang. Bahkan ada kesan di zaman Pak Soeharto ini, basis konstituennya itu sengaja ingin dijarakkan. Karena tiba-tiba Pak Soeharto mainannya isu milenial. Bukan lagi misalnya bicara tentang isu santri, memperkuat basis ulama, kiai, dan pesantren. Puncaknya adalah Pak Soeharto bilang tentang amplop kiai. Itu yang membuat akumulasi semacam gugusan gunung es yang meleleh. Selama ini kekecewaan yang memuncak itu muncul satu momentum politik slip tongue itu, keselio lidah. Makanya kemudian ketika walaupun sudah minta maaf ya. Ya minta maaf nggak cukup, namanya orang marah ditumpuk Bang. Maaf sih oke, tapi untuk ketum nggak boleh lah kan kira-kira begitu yang terjadi. Jadi Pak Soeharto itu adalah ketua umum P3, partai Islam, basis konstituennya ulama, kiai dan santri, tapi terkesan tidak ngerti kultur agama dan pesantren. Kan itu yang terjadi. Amplop kiai itu kita menyebutnya bisyarah. Saya 10 tahun di pesantren, ngerti betul soal amplop nggak amplop itu. Artinya apa? Pemberian amplop, uang itu isinya uang, sebagai bentuk dan respect orang gitu ya. Karena Pak Kiai ini kan biasanya membimbing anak-anak muridnya itu kan lillahi ta'ala Bang. Jadi sebagai bentuk respect selalu ngasih uang. Dan biasalah hampir semua menteri ya, pejabat kalau datang ke pesantren kan pasti istilahnya bawa sangu lah ya. Ya buah tangan. Ya hal biasa itu sebenarnya. Betul. Dan nggak perlu merasa itu bagian dari pemalakan. Tidak perlu itu bagian dari gratifikasi. Toh nggak dikasih amplop sekalipun, Pak Kiai biasa-biasa saja. Mereka bisa menghidupi diri, menghidupi keluarga, bahkan menghidupi ribuan pesantrennya. Karena memang mereka itu seperti koperasi, tanggung renteng. Jadi banyak sumbangan dari masyarakat. Setahu saya, tradisi di pesantren, tiap 6 bulan sekali ataupun setahun sekali, orang tua santri yang datang itu pasti bawa amplop, Pak. Sebagai bentuk penghormatan setinggi-tingginya kepada ulama, kepada kiai yang secara ikhlas membimbing dari anak yang nggak tahu apa-apa, kemudian bisa menjadi besar gitu. Mereka berdiaspora di kampus-kampus terkenal di Indonesia. Bahkan pengusaha-pengusaha yang tadinya belum apa-apa, ketika minta doa kepada kiai menjadi kaya, ya mereka juga bantu
kiai atau pesantren kan? Betul, itu yang saya sebut ada semacam bentuk ketersinggungan ya, semacam akumulasi kekecewaan terhadap Pak Soeharto. Yang paling ekstrim tentu P3 ini khawatir bahwa di 2024 itu nggak bisa lolos. Ya. Berbagai survei-survei yang kita lakukan sepanjang 2 tahun ini, ya memang ini alarm yang cukup merah gitu ya bagi P3 bahwa mereka ini memang sangat terancam. Angkanya masih 1,5%, Bang. Sementara pertarungan sudah di depan mata. Jadi orang-orang yang selama ini gelisah, P3 nggak dapat momentum, ketumnya nggak ada perform di ruang publik, kemudian ada keselio lidah, ya sudah ini dibabat gitu ya, ada dikudeta dan tidak ada perlawanan apapun. Makanya kalau kita baca per hari ini, ya tidak ada yang membela Soeharto. Bahkan Pak Saifullah Tamliha, satu-satunya orang yang bicara membela Soeharto, posisinya hilang dari pimpinan Komisi 5 gitu ya.